Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat Allah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Tidak lupa solawat serta salam atas baginda Rasul yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah ke masa Islamiyah. Tidak lupa tulis solawat di kolom komentar. Sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi, semoga dicatat sebagai amal ibadah. Resepsi pernikahan biasanya digelar setelah sepasang pengantin melakukan akad. Acara ini umumnya melibatkan tamu undangan. Lantas, wajibkah hukumnya menghadiri undangan pernikahan? Resepsi pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan walimah. Walimah artinya makanan pengantin, yakni makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan mencampuri istrinya, atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dikutip dari buku Fiqih Munakahat karya Sakban Lubis, walimah ini menurut beberapa ulama dianggap wajib. Sementara yang lain berpendapat bahwa hukumnya hanya sunnah. Namun, di samping itu walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia berkaitan erat dengan masalah persaksian, yakni walimah berfungsi sebagai upaya untuk menghindarkan prasangka dan dugaan yang buruk mengenai hubungan dua insan yang telah diikat oleh tali Allah SWT melalui pernikahan. Isu menghadiri undangan pernikahan. Menghadiri undangan acara walimah pernikahan hukumnya wajib. Menurut Islam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqh As-Sunnah karya Said Sabiq yang diterjemahkan Khairul Amru Harahab Dekeke. Sebab memenuhi undangan ini menunjukkan adanya perhatian kepada pihak yang mengundang, memberikan kegembiraan kepadanya, dan membuat hatinya lega. Dalil kewajiban ini bersandar pada sejumlah hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, jika salah seorang di antara kalian diundang ke acara walimah, hendaknya dia memenuhi undangan itu. H.R. Bukhari. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan undangan, maka dia telah menentang Allah dan Rasul-Nya. H.R. Bukhari. Juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku diundang pada hidangan berupa kaki bagian bawah yang sedikit dagingnya, niscaya aku memenuhi undangan itu. Dan seandainya aku diberi hadiah berupa kaki bagian depan, niscaya aku menerima. H.R. Bukhari. Sayyid Sabiq mengungkapkan, jika undangan itu bersifat umum dan tidak terbatas pada satu orang atau sejumlah orang saja, maka undangan tidak wajib dipenuhi dan tidak pula dianjurkan untuk dipenuhi. Misalnya pihak yang mengundang mengatakan, wahai masyarakat, datanglah ke walimah kami, tanpa menentukan siapa yang diundang, atau mengatakan undanglah orang yang kamu temui. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Anas mengatakan, Rasulullah SAW menikah kemudian menemui istri beliau, ibuku Ummu Sulaim, membuatkan makanan yang terbuat dari kurma dicampur dengan mentega dan keju, lantas menaruhnya di nampan. Ummu Sulaim berkata, saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah SAW. Aku pun membawanya kepada beliau. Taruhlah, kata beliau. Kemudian beliau bersabda, undanglah fulan dan fulan, serta orang yang kamu temui. Aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya, Tom dan orang yang aku temui. H.R. Muslim. Ada pula yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardu kifayah. Pendapat lainnya mengatakan, memenuhi undangan walimah hukumnya sunnah. Namun pada pas pertama lebih tepat,
karena penentangan tidak dinyatakan kecuali terkait pengabaian kewajiban. Hal ini berkaitan dengan walimah pernikahan. Hukum menghadiri undangan selain pernikahan. Adapun memenuhi undangan selain walimah pernikahan, hukumnya adalah sunnah bukan wajib menurut mayoritas ulama. Namun, sebagian pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum memenuhi undangan apapun adalah wajib secara mutlak. Ibnu Hazm menduga kuat bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in karena kandungan hadits-hadits tersebut dapat dimaknai sebagai pemenuhan setiap undangan, baik itu undangan pernikahan maupun undangan yang lain. Syarat-syarat diwajibkannya memenuhi undangan. Adapun syarat-syarat wajib untuk memenuhi undangan yang dikatakan Ibnu Hajar dalam Al-Fath sebagai berikut. 1. Pihak yang mengundang sudah mukallaf, merdeka dan dewasa, berakal sehat. 2. Undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. 3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukkan kecintaan terhadap pribadi seseorang, baik lantaran kesukaan maupun keseganan terhadapnya. 4. Orang yang mengundang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang paling syahih. 5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama. Hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur. Desah dak dihahului undangan lain. Siapa yang mengundang lebih dulu, maka undangannya wajib dipenuhi, sementara yang berikutnya tidak wajib dipenuhi. 7. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat. 8. Tidak ada halangan. Baghawi berkata, orang yang berhalangan atau jalan yang harus ditempuh relatif jauh hingga menyebabkan kesulitan, maka tidak masalah bila dia tidak memenuhi undangan. Dalam buku Fikih Wanita karya Abdul Ghaffar, dikatakan bahwa menghadiri acara yang mengandung unsur maksiat diharamkan. Dari Ali bin Abi Thalib dia menceritakan, aku pernah membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah. Beliau pun datang dan melihat beberapa gambar di dalam rumah. Maka beliau kembali pulang. HR Ibnu Majah. Orang yang hadir ke suatu walimah tanpa adanya undangan. Mengacu sumber sebelumnya, hadir ke suatu walimah tanpa undangan dibolehkan. Hal ini mengacu pada riwayat dari Abu Mas'ud. Dia menceritakan ada seorang yang dikenal dengan sebutan Abu Shu'aib datang kepada seorang anaknya yang bekerja sebagai penjual daging. Lalu dia berkata, "Wadatkan untukku makanan yang cukup untuk 5 orang." Dan aku melihat pada wajah Rasulullah rasa lapar batin. Kemudian dia pun membuatkan permintaan bapaknya. Lalu mengutus seseorang kepada Nabi dan mengundang beliau serta orang-orang yang bersama beliau. Ketika sampai di pintu rumahnya, beliau mengatakan kepada tuan rumah, "Ada seseorang yang ikut bersama kami, yang tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami. Jika kamu mengizinkannya, maka ia akan masuk." "Kami mengizinkannya, biarkan dia masuk," jawab tuan rumah. HR Al-Bukhari, Imam Muslim, dan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan ini merupakan hadits Hasan Syahih.